Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil kerjasama kami mengenai teori tentang sumber belajar, media, dan jenis media. Saya sebagai moderator dan di samping saya pembaca satu bernama Saya Sinta Maria Aritonang. nama saya Farsmeti Tagalu. Nama saya Rindy Cornea Simamora. Di sini kami akan membacakan hasil presentasi kami. Dimulai dari pembaca satu. Bab 2. Sumber belajar. A. Pengertian sumber belajar. Pembelajaran sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen antara lain pendidik atau guru, peserta didik, materi, metode, sumber belajar, serta media pembelajaran. Tugas seorang pendidik dalam proses pembelajaran adalah mengupayakan terciptanya jalinan pengelolaan antara komponen-komponen tersebut sehingga pembelajaran dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Ada 6 kejadian penting dalam proses pembelajaran yang dapat dibentuk oleh sumber belajar yang dapat dimanfaatkan, dibuat, dipilih, dan diterapkan secara tepat. Yang pertama yaitu ciptakan dan jaga perhatian dapat dilakukan secara bertingkat. Mula-mula menarik ketiga ketertarikan dan dijaga terus sampai berakhirnya proses pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan rangsangan-rangsangan yang tepat dan memukau. Yang kedua, tunjukkan keterkaitan pesan yang sedang dibelajarkan dengan pesan yang telah diterima sebelumnya. 3. Arahkan proses belajar dengan menggunakan bahan-bahan visual, audio verbal, dan kombinasi dari berbagai bahan tersebut. Upayakan bahan tersebut yang dapat menyajikan isyarat-isyarat dan tekanan berbagai pesan baru. 4. Ciptakan komunikasi yang fair, sehingga umpan balik dari dan kesasaran dapat dimanfaatkan untuk mempercepat tingkat kesamaan bahasa dan persepsi sasaran. 5. Ciptakan dan pelihara kondisi untuk mengingat, menganalisis, menginventarisasi, menyimpulkan, menerapkan, dan mengevaluasi pesan yang diterima. 6. Selama dan setelah selesai belajar, dilakukan kegiatan evaluasi sesuai dengan formalitas masing-masing situasi belajar. B. Kegunaan sumber belajar. Peranan sumber belajar pada saat ini masih belum optimal. Biasanya selain guru, sumber belajar yang digunakan hanya buku. Hendaknya dalam proses pembelajaran, seorang guru dapat mencari dan menggunakan secara tepat berbagai sumber belajar guna memudahkan pencapaian kompetensi kemampuan secara efektif dan efisien. Melihat potensi yang dimiliki sumber belajar, maka sumber belajar dapat berguna untuk 1. Menimbulkan gairah belajar. Gairah belajar akan ditimbulkan karena bukan hanya guru saja yang dapat dijadikan tumpuan untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. 2. Memungkinkan adanya interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungan yang sudah dirancang oleh pendidik dan disajikan dalam proses pembelajaran. C. Macam-macam sumber belajar ditinjau oleh objek. Dari objek yang sumber belajar dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sumber belajar yang berkaitan dengan manusia dan sumber belajar yang berkaitan dengan benda. Dari berbagai tersebut terjadi perkembangan berbagai sumber belajar yang direncanakan dan tidak direncanakan. Namun pengulangan ini tidak mutlak karena para ahli dapat membagi berdasarkan pengetahuan masing-masing. Sumber belajar ini terdapat dalam masyarakat yang memiliki daya tarik untuk mengkaji atau memberikan berbagai informasi yang relatif atau kompetensi yang ingin dicapai antara lain. 1. Orang sebagai belajar. Sumber belajar orang dapat dikategorikan sebagai sumber belajar sebab pemikirannya dapat menciptakan atau menimbulkan berbagai ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dapat dipergunakan sebagai sumber belajar dengan orang lain. 2. Perasaannya dapat menimbulkan berbagai ekspresi seni, estetika, dan etika yang dapat dijadikan sumber belajar. 3.
juga pengalaman hidup yang digunakan dalam bentuk verbal atau non verbal dapat dijadikan bahan kajian dan menjadi sumber teladan bagi orang lain atau para siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai sumber belajar antara lain: 1. Guru adalah orang yang sengaja dipersiapkan dan bersumber sebagai pendidik sekaligus sebagai sumber belajar para konsentral dan administrator pendidikan para teknologi. Kesimpulan, sumber belajar adalah segala apa saja yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran guna memudahkan pencapaian kompetensi. Sumber belajar memiliki cukup potensi untuk mengembangkan dan memperjelas materi pembelajaran dan dapat berfungsi untuk menimbulkan gairah belajar, menimbulkan interaksi langsung, memberikan pengalaman, memungkinkan untuk belajar mandiri, dan menghilangkan kekacauan penafsiran. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran, yaitu 1. Kesesuaian media untuk mencapai kompetensi dasar. 2. Kesesuaian media dengan kemampuan dan pola belajar siswa. 3. Kesesuaian dengan bahan pembelajaran. 4. Kesesuaian dengan sifat materi pembelajaran. 5. Dipilih secara objektif, bukan berdasarkan kesukaan. 6. Media cukup dikenal siswa. 7. Lingkungan sekitar. 8. Kemudahan dalam penyediaan media. 9. Adanya keseimbangan antar biaya dengan manfaat dan hasil penyalahgunaannya. Masing-masing media setelah mendapatkan berbagai macam media alternatif, maka perlu memilih media pembelajaran yang dianggap paling tepat dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Sekian dari hasil presentasi kami kelompok 8 mengenai teori tentang sumber belajar, media, dan jenis media. Kami ucapkan terima kasih.